Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nisha Oktaviani Pali dengan NIM 24044111166 dari kelompok 4 mata kuliah Keamanan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi keamanan sistem operasi dan perangkat lunak serta tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari, mengatasi, dan menangani dari ancaman, gangguan, dan serangan pada sistem operasi dan perangkat lunak. Yang pertama, definisi keamanan sistem operasi dan perangkat lunak. Keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi atau keamanan OS merujuk pada kebijakan dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi sistem operasi dari ancaman dan akses tidak sah. Ini mencakup teknik dan alat yang bertujuan untuk mengamankan OS dari virus, worm, spyware, dan bentuk malware lainnya, serta dari serangan peretas yang berupaya mengeksploitasi kerentanan dalam sistem. Tujuan keamanan sistem operasi adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sumber daya yang dikelola oleh sistem operasi. Hal ini melibatkan penerapan langkah-langkah seperti autentikasi pengguna, manajemen izin, enkripsi data, dan pembaruan berkala untuk melindungi dari kerentanan yang diketahui. Dengan menjaga keamanan sistem operasi, langkah-langkah keamanan ini membantu menjaga postur keamanan keseluruhan lingkungan komputasi. Yang kedua adalah perangkat lunak. Keamanan perangkat lunak adalah konsep penerapan mekanisme dalam pembangunan keamanan untuk membantunya tetap berfungsi atau tahan terhadap serangan. Ini berarti bahwa suatu perangkat lunak menjalani pengujian keamanan perangkat lunak sebelumnya dipasarkan untuk memeriksa kemampuannya dalam menahan serangan berbahaya. Keamanan perangkat lunak sangat penting karena serangan malware dapat menyebabkan kerusakan ekstrim pada perangkat lunak ataupun sekaligus membahayakan integritas, autentikasi, dan ketersediaannya. Jika para pemrogram mempertimbangkan hal ini pada tahap pemrograman dan bukan setelahnya, kerusakan dapat dihentikan sebelum terjadi. Selanjutnya adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari, mengatasi, dan menangani dari ancaman, gangguan, dan serangan pada sistem operasi dan perangkat lunak. Pada sistem operasi, tindakan pada sistem operasi bertujuan untuk menjaga keamanan dan kestabilan seluruh sistem komputer karena sistem operasi merupakan pusat pengendali semua aktivitas perangkat. Yang pertama, menghindari. Setelah terjadi masalah, langkah pencegahan perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui sistem operasi secara rutin untuk menutup celah keamanan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh penyerang. Selain itu, pengguna juga perlu memperkuat sistem keamanan dengan menggunakan password yang lebih kuat, lebih aman, serta mengaktifkan firewall dan memasang dan memperbarui antivirus. Pengguna juga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat eksternal maupun mengakses jaringan yang tidak aman. Yang kedua adalah mengatasi. Pada tahap ini, tindakan difokuskan untuk menghentikan dampak dari ancaman atau serangan yang sedang berlangsung. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memutus koneksi internet agar serangan tidak menyebar ke jaringan lain. Selanjutnya, dilakukan pemindaian sistem menggunakan antivirus atau tools keamanan untuk mendeteksi dan menghapus malware. Selain itu, proses atau aplikasi yang mencurigakan perlu dihentikan agar tidak memperparah kondisi sistem. Yang ketiga adalah menangani. Jika sistem sudah mengalami kerusakan, maka perlu tindakan pemulihan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan fitur sistem restore untuk mengembalikan sistem ke kondisi sebelumnya. Jika terdapat data yang hilang atau rusak, maka dapat dipulihkan melalui backup yang telah dibuat sebelumnya. Apabila kerusakan sudah semakin parah, seperti sistem tidak dapat digunakan atau terinfeksi secara menyeluruh,
maka install ulang sistem operasi adalah langkah terakhir untuk mengembalikan sistem ke kondisi normal. Selanjutnya pada perangkat lunak. Tindakan pada perangkat lunak lebih berfokus pada perlindungan aplikasi serta data yang digunakan oleh pengguna. Yang pertama, menghindari setelah terjadi gangguan, pengguna perlu meningkatkan keamanan aplikasi agar kejadian serupa tidak terulang. Hal ini dapat dilakukan dengan perbarui aplikasi versi terbaru karena biasanya perubahan tersebut memperbaiki bug atau celah keamanan. Selain itu, penggunaan autentikasi ganda atau 2FA sangat dianjurkan untuk melindungi akun. Pengguna juga harus lebih selektif dalam mengunduh aplikasi dan menghindari link atau file yang mencurigakan. Yang kedua adalah mengatasi. Jika aplikasi mengalami gangguan atau diduga diserang, langkah awal yang dapat dilakukan adalah menutup aplikasi dan menghentikan proses yang berjalan. Membersihkan change atau data sementara juga dapat membantu mengatasi error ringan. Jika terdapat indikasi kebocoran, data pengguna harus segera mengganti password untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Yang terakhir adalah menangani. Apabila gangguan tidak dapat diatasi dengan cara sederhana, maka perlu dilakukan penanganan lebih lanjut seperti mereset aplikasi ke pengaturan awal. Jika masalah masih berlanjut, aplikasi dapat dihapus dan diinstal ulang agar kembali normal. Selain itu, pengguna juga dapat memulihkan data dari backup atau menghubungi layanan bantuan resmi dari aplikasi untuk mendapatkan solusi yang lebih tepat. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.